di dalam kitab Fathul Qaribil Mujib, masuk di dalam bab yang baru, At-Targhib fil Istighfar. Ini bab di dalam menerangkan hal-hal yang memberikan motivasi, semangat di dalam beristighfar. Wa taubah. Dan pun hal-hal yang berkaitan di dalam memberikan motivasi dalam bertobat, wa iyadatul marid, dan menjenguk orang yang sakit. Qala Allah Ta'ala wastaghfirillah. Perintah. Allah berfirman, istighfarlah kamu kepada Allah. Artinya apa? Di sini menunjukkan bahwa memang jadi watak dan pada umumnya tabiat manusia senantiasa melakukan kesalahan. Kesalahan yang berkaitan kepada Allah itu bentuknya dosa. Maka kalau tidak minta taubat, nah, maka di situ imbasnya akan menjadi keras kita punya hati. Kalau sudah keras hati kita, maka tidak ziyadah. Tambah lagi. Kalau sudah kerasnya hati, maka apapun bentuk kebaikan dari nasihat, dari petua, ya kan? Tidak memberikan bekas sama sekali. Bahkan ayat Quran diperdengarkan tetap aja nggak menjadi iksya'arat qulubuhum. Nggak menjadi apa? Nggak menjadi tunduk, nggak menjadi merinding hati dan kulit mereka di dalam mengingat Allah. Itu sebab. Karena sudah kerasnya jadi susah. Maka disebut hati yang paling jauh mereka yang memiliki hati yang paling jauh dari Allah, mereka yang memiliki kerasnya hati. Inna ab'ada min qulubin nasi mirabbinar rahimi galbun ghasi. Ya. Kalau sudah hati udah keras, maka di situ jauh dari rahmatnya Allah. Nah, maka disitulah diperintahkan untuk kita istighfar. Istighfar. Wastaghfirillah. Innallaha kana ghafurar rahima. Sungguhnya Allah Maha. Innallaha kana. Sungguhnya Allah, taukid lagi. Kana ghafuran rahim. Maha pengasih, ghafur, maha pemaaf, dan rahim, maha pengasih. Wa qala ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Nah, ini berkaitan dengan anta, yaitu al-khitab huwal habib sallallahu alaihi wasallam. Maka Allahu liyu'adzibahum. Tidaklah Allah menyiksa mereka. Makana li itu lam lil juhud. Lam lil juhud. Tidak akan. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Allah menyiksa mereka wa anta. Wawunya haliyah. Sedangkan engkau ya Rasulullah fihim. Ada pada mereka. Ini kira-kira anta di sini ketika Nabi hidup aja atau terus berjalan sampai hari kiamat? Terus berjalan. Ayat nggak ada istilah kayak obat, expired. Terus. Anta. Tuh, maka Allahu liyu'adzibahum. Lam lil juhud. Dhabit lam lil juhud kalau sebelumnya ada makana atau lam yakun. Artinya tidak akan. Tidak mungkin. Mustahil. Pengingkaran di situ. Bahwa tidak akan Allah menyiksa mereka wa anta fihim. Sedangkan engkau ya Rasulullah ada bersama mereka. Nggak seperti umat-umat terdahulu yang Allah berikan siksaan sekalipun ada para nabinya. Allah kirimkan berbagai macam anwa'ul azab. Padahal nabi mereka ada di situ. Seperti apa? Nabi Musa. Ya kan?
Nabi Musa. Ada Nabi Musa. Tetap aja. Yang namanya Nil terbelah. Padahal Nabi Musa kan itu. Nabi Musa keluar, hancur tuh semua. Nabi Musa menyaksikan siksaan yang Allah turunkan kepada kaum Israel. Fir'aun dan bala tentara. Tapi kalau Nabi, apapun bentuk siksaan, tetap terjaga. Siapapun, bahkan mereka yang ingkar kepada Rasulullah, tetap dijaga. Nggak ada yang namanya apa itu, berubah mukanya. Ya, kunu kiradatan khasi'in. Jadilah kalian seperti kera-kera yang hina. Jadi berubah jadi kera. Ada masakh, ada khasaf. Ya kan? Bisa jadi batu, bisa jadi hewan. Dan itu disaksikan para nabi mereka. Tapi kalau nabi enggak. Itu Allah angkat tuh semuanya. Siksaan-siksaan yang yang membelenggu leher mereka, itu Allah cabut. Karena di situ adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Nah, yang kedua lain lagi. Dan tidaklah Allah menyiksa mereka. Wa hum yastaghfirun, dalam keadaan mereka beristighfar. Selama mereka beristighfar, nah, sekalipun nggak ada Rasulullah, tapi mereka beristighfar, maka di situ akan dicabut. Ya, maka dalam hadis ada hadis qudsi disebutkan, innila ahammu bi adzabi khalqi. Sesungguhnya aku betul-betul ingin melemparkan siksaanku kepada makhlukku. Fa idza raitu, maka ketika aku melihat umar masajidi, mereka yang memakmurkan rumah-rumahku, yang menghidupkan rumah-rumahku, bukan hidup di dalam masjid, bukan hidup di dalam rumahku, tapi menghidupkan. Artinya hidup di masjid, kerjanya di situ. Tromolnya diambil, nggak orang tahu, wakaf nggak ketahuan, ya. Jadi ketua terus berjalan nggak berhenti. Umar buyuti, mereka yang makmurkan rumahku. Wal mutahabbina fiyya, dan mereka yang saling cinta dilandaskan kecintanya kepadaku. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan yang ketiga, mereka yang senantiasa istighfar di malam asrif anhumul adzab. Maka disitulah aku palingkan untuk mereka siksaan. Karena di tiga ini orang. Ini yang dikatakan paku. Paku apa namanya? Paku bumi, bukan beton. Bukan bangunan, pakunya bumi itu, Sen. Dengan mereka, keberadaan mereka, tuh nggak getar itu bumi. Nggak jadi tersiksa. Mereka yang makmurkan rumah Allah, mereka yang cinta satu sama lain dilandaskan juga karena Allah, dan mereka yang beristighfar di malam hari. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, ada sih dah. Dan Allah berfirman, wahai orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah. Taubat yang mana terpenuhi dari syarat-syaratnya, yang disebut dengan taubatan nasuha. Tubu taubatan, itu maf'ul mutlak. Taubatan nasuha. Nasuh artinya yang betul-betul, yang sejujur-jujurnya, enggak main-main. Lawan kata nasuhan, sambalan. Taubatan sambalan, yaitu ketika terpenuhinya dari tiga yang berkaitan dengan hak Allah. Yang berkaitan dengan hak Allah itu kalau memang terpenuhi tiga. Pertama, an-nadam, menyesal. Sebab ini aku jatuh, sebab begini, nyesal dia. Nah, ini harus. Inti tobat adalah dia penyesal.
penyesalan. Nih karena Allah nih, apapun bentuk dosanya. Mau dia minum khamr, naudzubillah, mau dia zina, mau apapun yang berkaitan dengan apa? Hak Allah yang Allah memang larang kita. Ini pertama, taubatan nasuha, kalau terpenuhi pertama, nadem, nyesel. Yang kedua, al-iqla anizan. Nah, bukan sekedar nyesel doang. Belum terpenuhi taubatan nasuha kepada Allah itu. Kalau hanya sekedar tapi harus ikhla, cabut diri dia dari apapun yang berkaitan dengan dosa itu. Hijrah. Ikhla arti hijrah, udah. Nggak ada lagi teman-temannya dia tuh yang duduk bareng, minum khamr, pakai obat semua ya. Nggak ada lagi tuh. Dia hijrah, dimatiin semuanya itu. Oh, apa namanya? Nomor-nomor udah nggak ada leh. Diblokir semuanya, nggak ada lagi. Nggak perlu jiwanya pindah ke negeri orang, nggak usah. Yang penting itu teman-temannya nggak ada lagi, udah nggak ada lagi bergaul sama mereka. Diri dia nggak bakal lagi ke tempat tersebut. Tuh. Dan yang ketiga, ini yang penting, al-azmu an la ya'uda ilaih ma'ash. Bertekad kuat selama ruh masih ada dalam jasad, bahwa dia tidak akan kembali lagi kepada perbuatan yang hina tersebut. Bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan yang hina. Ini yang berkaitan kepada Allah. Adapun berkaitan kepada makhluk, maka ditambah lagi satu, yaitu minta ridho atau balasan setim. Dia pernah mungkin nyakitin si fulan dengan fisiknya, pernah dia tempeleng, pernah dia ngomong kata-kata, pernah mungkin diambil hartanya, dia rampas tanah orang lain. Nah harus itu, nggak cukup berkaitan sama Allah doang itu. Ini yang paling ngeri yang di sini, yang berkaitan kepada manusia. Itu yang berkaitan pada manusia. Ya, maka harus meminta ridho atau balasan setimpal. Maka di Zubat disebut tuh di kitab terakhir dalam ilmu tasawuf, wa in ta'allaqat bihaqqi adami labudda min tabri'atin li zimami. Wa in ta'allaqat bihaqqi adami, kalau berkaitan dengan hak manusia, labudda min tabri'ah. Wajib harus meminta keridhaan, berlepas diri dari tanggungan, minta ridho atau balasan setimpal. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi masyaallah muqsam bih, Nabi bersumpah demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku ini meminta ampun kepada Allah, wa atubu ilaih fil yawm, dan aku bertobat kepada Allah di dalam sehari semalam, aktsara, lebih banyak, min sab'ina marratan, lebih banyak dari 70 kah? Lihat, memberikan contoh kepada umatnya. Kalau Nabi yang dikatakan maksum, jangankan yang namanya dosa besar, dosa kecil saja beliau nggak pernah lakuin, karena beliau ismah, maksum, masih beristighfar. Ini tidak lain, tidak bukan memberikan contoh kepada umat yang mana setiap saat, setiap waktu, ya, nggak pernah terlepas, terbentur di dalam kesalahan dan dosa. Kita sebagai umat, kita sebagai orang yang banyak dosa, lebih lagi seharusnya untuk memperbanyak istighfar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua pun, Nabi memberikan contoh dalam istighfar ini, memberikan pelajaran bahwa istighfar bukan hanya berkaitan dengan urusan ukhrawiyah saja. Tapi beliau beristighfar ini pun juga memberikan contoh kepada umat bahwa dengan istighfar ini memudahkan segala urusan duniawiyah. Gitu. Jadi kita istighfar bukan hanya berkaitan dosa dan akhirat, tidak. Istighfar juga berkaitan dengan duniawiyah. Bikin gampang segala urusan, biar kita banyak istighfar. Ya.
Maka di ayat dikatakan faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Tuh lihat. Wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara. Itu semua yang Allah nyatakan tuh. Perbanyaklah istighfar, maka sungguh istighfar begini. Itu semua urusan duniawiyah. Ya, dengan sebab istighfar kalian akan dibentangkan rezeki, akan dimudahkan segala urusan, akan nanti bakal datang ya tanah yang paceklik, yang kering, kerontang itu menjadi subur, dan pun juga akan diberikan keturunan bagi nggak punya keturunan, biar banyak istighfar. Jadi begitu, ya. Palak botak ya kan, susah tumbuh, biar istighfar. Kering kantong, kanker, istighfar. Jadi semua itu berkaitan, subhanallah, bukan hanya dengan urusan. Pantaslah man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja. Ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tuh, man lazimal istighfar ja'alallahu li kulli dhiqin makhraja. Siapa orang yang melazimkan istighfar, maka Allah jadikan segala kesempitan pasti akan ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari tempat yang dia tidak duga. Ya, nanti kita lanjutkan kembali tentang permasalahan taubat. Ya, babnya ini ada 3 soal di dalam maudhu, dalam judul ini ada 3. Kita bicara istighfar, taubat, dan menjenguk orang sakit. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah.